personel gabungan disiagakan untuk debat kedua calon wakil wali kota Jambi malam ini. Ditreskrimum Polda Jambi meringkus penjual kupon judi di Kabupaten Muaro Jambi. Ditreskrimum Polda Jambi masih memburu dua pelaku pembunuhan sopir travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Jumat 8 November 2024, Jambi Hari Ini kembali menyapa Anda. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Malika Hijriati. Dan saya Alim Niraihan, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali Jambi Hari Ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, 403 personel gabungan disiagakan saat debat kedua calon wakil wali kota Jambi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam ini. Personel gabungan ini akan disiagakan saat debat berlangsung untuk memastikan seluruh rangkaian debat berjalan aman dan lancar. KPU Kota Jambi kembali akan menggelar debat publik kedua calon wakil wali kota Jambi pada Jumat malam ini. Untuk memastikan seluruh rangkaian debat berjalan aman dan lancar, 403 personel gabungan disiagakan untuk pengamanan debat. Kepala Seksi Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi Haryadi mengatakan, personel gabungan ini akan disiagakan selama rangkaian debat berlangsung. Dari 403 personel gabungan itu, 263 personel diantaranya merupakan anggota Polresta Jambi dan 35 personel dari Polda Jambi. Selama rangkaian debat berlangsung, masing-masing tim pendukung calon wakil wali kota diimbau untuk menjaga tata tertib yang telah ditentukan. Itu Polresta Jambi telah mempersiapkan kuat personel PAM debat calon wakil wali kota kita dengan kekuatan sebagai berikut. Yang pertama dari Polresta itu sebanyak 263 personil, kemudian juga dibantu oleh Polda sebanyak 35 personil dan instansi terkait sebanyak 105 personil. Jadi kekuatan yang diturunkan pada saat pengamanan tersebut itu sebanyak 403 personil. Debat kedua calon wakil wali kota Jambi ini mengusung tema tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang transparan dan berkeadilan. Debat terbuka ini menjadi kesempatan masing-masing calon wakil wali kota Jambi untuk menyampaikan visi misi yang diusung. Debat terbuka yang berlangsung di salah satu hotel dalam kota Jambi ini akan disiarkan langsung oleh TVRI Jambi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi akan melaksanakan debat publik putaran kedua untuk calon wakil wali kota Jambi pada Pilkada serentak 2024. Untuk mengetahui informasi, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ashar Fatalani. Ya, selamat sore Ashar. Bagaimana persiapan debat publik putaran kedua untuk calon wakil wali kota Jambi pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, Ashar? Silakan. Ya, selamat sore Malika. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya saat ini saya sedang berada di gedung RCRC Center di kawasan Broni, Planepura, Kota Jambi, di mana sesuai jadwal yang telah ditentukan nanti malam tepat pada pukul 19.30 debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Jambi akan berlangsung di belakang saya, di mana jelang proses debat kedua ini berlangsung, sejumlah panitia penyelenggara debat kedua ini hingga sore hari ini masih melakukan segala macam persiapan guna memastikan proses debat yang nantinya akan berlangsung malam nanti dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, pemirsa, selain mempersiapkan sejumlah fasilitas yang nantinya akan digunakan pada saat proses debat ini berlangsung, petugas gabungan TNI Polri juga akan melakukan pengawalan selama dari awal proses debat hingga proses debat ini sendiri selesai. Sebanyak kurang lebih
403 personil gabungan yang nantinya akan mengawal pengamanan selama proses debat ini berlangsung. Sebelum memasuki gedung area, nantinya para tamu undangan yang akan menghadiri debat ini akan dilakukan pemeriksaan secara berkala dari barang bawaan hingga pemeriksaan body shaming para tamu undangan. Sementara itu, pemirsa, hingga sore hari ini debat dipastikan akan berlangsung antara wakil wali kota Jambi yang akan mempertemukan antara Diza dari pasangan nomor urut 1 dan Guntur dari pasangan nomor urut 2. Demikian, Malika. Ya, baik, berikutnya Ashar, apa tema dan subtema yang diusung pada debat publik putaran kedua untuk calon wakil wali kota Jambi saat ini, Ashar? Ya, Malika, untuk debat putaran kedua ini KPU Kota Jambi bersama tim panelis telah menentukan subtema dan tema yang nantinya akan digunakan oleh para wakil wali kota dari masing-masing pasangan calon. Ya, adapun tema yang akan digunakan pada malam ini antara lain yakni tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang transparan dan berkeadilan. Dari tema itu sendiri nantinya ada 6 subtema yang akan digunakan pada proses debat berlangsung, yang diperkirakan ada sebanyak kurang lebih 6 seksi selama debat ini. Adapun 6 subtema yang akan digunakan pada debat malam ini yang diantaranya yang pertama mengoptimalkan transparansi dan pelayanan publik berbasis digital. Yang kedua, optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya aparatur. Keempat, pengawasan dan pengelolaan kekayaan. Kelima, pengawasan aset daerah. Dan yang keenam, pengawasan disiplin aparatur. Nantinya 6 tema ini akan digunakan di selama proses debat yang dijadwalkan akan berlangsung nanti malam. Sementara itu, untuk mensukseskan proses debat ini berlangsung, selain KPU telah mengundang kurang lebih 405 undangan yang telah disebar untuk masing-masing pasangan calon, untuk tim sukses masing-masing pasangan calon, dan untuk tamu undang lainnya, KPU Kota Jambi juga bekerja sama dengan stasiun TVRI Jambi yang nantinya akan mensiarkan secara langsung debat kedua wakil wali kota Jambi yang dijadwalkan akan berlangsung pada malam ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Demikian, Malika. Terima kasih, Ashar, atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ashar. Sementara itu, Saudara, KPU Batanghari saat ini mulai melakukan sortir berkala, sekaligus pengepakan logistik pilkada. Pengepakan dilakukan agar memastikan susunan dari kebutuhan logistik tercukupi. Setelah melakukan sortir lipat surat suara, KPU Batanghari saat ini mulai melaksanakan sortir berkala sekaligus pengepakan sejumlah logistik. Proses pengepakan yang dilakukan oleh petugas dari internal KPU untuk memastikan susunan dari kebutuhan logistik seperti surat suara, ballpoint, lem perekat, stiker, nomor kotak suara, dan jenis logistik lainnya tercukupi. Semua kelengkapan logistik akan dimasukkan ke dalam amplop sesuai dengan nomor TPS di kelurahan desa yang ada di 8 kecamatan. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, kebutuhan logistik menjadi bentuk kesiapan KPU jelang menghadapi pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Batanghari pada 27 November 2024. Ya, jadi terkait hal ini, kami sedang melakukan proses pengesetan, kemudian pengetahuan terkait logistik yang ada dan juga tersedia. Nanti ini baru proses pengepakan ya, jadi belum dimasukkan ke dalam kota. KPU berharap agar kekurangan beberapa logistik dapat segera didistribusikan oleh pihak penyedia jasa pengadaan logistik pilkada, sehingga semua kebutuhan saat pencoblosan nanti dapat terpenuhi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Tebo terus melakukan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilihan pilkada serentak tahun 2024. Dan dalam sosialisasi kali ini, KPU menggunakan mobil Videotron untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. KPU Kabupaten Tebo terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Pada Pilkada serentak tahun 2024, KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 80%. Untuk mencapai target tersebut, KPU mengintensifkan sosialisasi dengan menggunakan mobil Videotron. Anggota KPU Kabupaten Tebo, Supriyadi, mengatakan, mobil Videotron ini merupakan bantuan dari KPU RI yang akan beroperasi selama 1 minggu ke depan dari pagi hingga malam hari. Kami sangat senang nih di fasilitas ini kan. Jadi rencananya kami hari ini mau ke Sungai Keru, Pasar Sungai Keru, karena ini kan sampai tanggal 12. Jadi besok arahnya ke Rimbaulu ada senam, kemudian Sabtu ke Tebolu ya, Pasar Tebolu. Kemudian Minggu pagi itu di Rimbo Bujang, sekalian senam sama para ibu PKK di Rimbo Bujang. Hadirnya mobil Videotron ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat hingga ke desa-desa dan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk datang ke TPS saat pemungutan suara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Tidak hanya menyediakan bilik khusus bagi disabilitas, KPU juga menyiapkan alat khusus bagi disabilitas tunanetra dalam menentukan pilihannya pada Pilkada serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum memberikan kemudahan bagi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang berlangsung 27 November mendatang, terutama bagi para penyandang disabilitas. Di TPS nantinya terdapat 1 bilik khusus bagi pemilih disabilitas. Kemudian KPU Moro Jambi juga telah menyiapkan bantuan alat khusus atau petunjuk pengguna template bagi pemilih tunanetra, sehingga mereka dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS secara mandiri dan rahasia. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Aristo mengatakan, upaya ini merupakan bagian penting bagi pemenuhan hak pilih terhadap disabilitas agar mereka merasa nyaman di tempat pemungutan suara. Alat bantu tunanetra kami sediakan satu TPS itu satu, jadi jumlah yang kami sediakan itu satu TPS satu, jadi sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 796 buah. Dalam memberikan pelayanan terutama bagi disabilitas tunanetra, nantinya anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template dan menyerahkan kepada tunanetra. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi minta PLN memastikan keamanan pasokan listrik pada 7 hari sebelum dan setelah pencoblosan. Dan saudara, kendala padamnya listrik akan berdampak buruk pada proses penyelenggaraan pilkada, mulai dari persiapan distribusi logistik hingga proses rekapitulasi suara. Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman meminta PLN wilayah Jambi memastikan kesiapan keamanan pasokan listrik. Pemerintah Provinsi Jambi secara khusus akan mengirimkan surat kepada PLN untuk menjamin keamanan listrik. Keamanan pasokan listrik saat pilkada sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah Provinsi Jambi. PLN diminta untuk mampu menjamin pasokan listrik mulai 7 hari sebelum dan setelah hari pencoblosan. Kendala padamnya listrik saat pilkada akan berdampak buruk pada proses penyelenggaraan pilkada, mulai dari persiapan distribusi logistik hingga proses rekapitulasi suara. Selain kendala listrik, pemerintah Provinsi Jambi juga telah memetakan 2 persoalan lainnya dalam pelaksanaan pilkada, mulai sinkronisasi DPT dengan perekaman KTP elektronik hingga persoalan batas wilayah. Sudah terinventarisir beberapa hal. Pertama yang perlu kita waspadai adalah kaitannya dengan PLN. Nanti kita akan berkirim surat ke PLN memastikan bahwa H-7, H+7 untuk pencoblosan itu tidak ada mati lampu. Memaksimalkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 harus dilakukan untuk memastikan pilkada dapat berjalan aman, nyaman, kondusif, dan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Kerinci melantik ribuan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pilkada Serentak 2024.
Anggota KPPS ini akan bertugas di 287 desa kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci melantik 3.381 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang akan bertugas pada Pilkada serentak tahun 2024. Pelantikan dilakukan di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kerinci. Salah satunya di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, di mana untuk anggota KPPS di wilayah ini berjumlah sebanyak 287 orang dari 41 TPS di 26 desa. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siula, Bildo, mengatakan, setelah dilakukan pelantikan, para anggota KPPS juga diberikan bimbingan teknis untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang teknis dan cara kerja dalam proses pemungutan suara. Hari ini pelantikan KPPS se-Kecamatan Siula berjalan dengan lancar dan sukses. Jumlah seluruh anggota KPPS yang dilantik hari ini berjumlah 287 dari 41 TPS se-Kecamatan Siula dan 26 desa. Setelah acara pelantikan ini dilanjutkan dengan bimbingan teknis selama 2 hari. Para anggota KPPS yang telah dilantik dan diberi pembekalan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan, serta menjaga netralitas selaku penyelenggara pemilu. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Al-Haris Abdullah Sani, melakukan kampanye akbar di Kabupaten Bungo. Dalam orasi kampanyenya, pasangan calon yang memiliki jargon Jambi Mantap ini mengusung misi siap membangun Jambi 2 periode. Ribuan warga memadati kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi nomor urut 2 Al-Haris Abdullah Sani yang digelar di lapangan MTQ Baru Kota Muara Bungo. Teriknya sinar matahari tidak menyurutkan antusias warga untuk memberikan dukungan kepada paslon yang mengusung misi siap membangun Jambi 2 periode ini. Dalam orasi kampanyenya, Al-Haris Abdullah Sani siap melanjutkan pembangunan Jambi Mantap Jilid 2 yang menjadi visi misi pembangunan daerah menuju Jambi berdaya saing. Visi misi pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Kecintaan kita pada Jambi yang kita banggakan ini. Kenapa? Karena kami berdua, insya Allah, kalau rakyat Jambi bersetuju, kami siap melanjutkan pembangunan Jambi yang sedang berlangsung ini, insya Allah mudah-mudahan. Kampanye akbar pasangan calon gubernur Jambi nomor urut 2 ini dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Denny Caknan dan Fauzana. Tak hanya dari Kabupaten Bungo, kampanye akbar pasangan calon gubernur Jambi yang didukung 13 partai politik ini juga dihadiri masyarakat dari Kabupaten Tebo dan Merangin, serta ketua partai politik pendukung. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Muaro Jambi minta masyarakat untuk mengecek kemasan sebelum membeli makanan maupun obat-obatan. Ya, saudara tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali usai jeda pariwara. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, 2 orang pempengaruh atau influencer Jambi diringkus polisi lantaran mempromosikan judi daring. Kedua pempengaruh tersebut meraup jutaan rupiah setiap mempromosikan aktivitas ilegal tersebut. Inisial ZM, warga Palmerah, Kota Jambi, dan TH, warga Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi diringkus tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi. Kedua pemengaruh ini mempromosikan pranala judi daring melalui media sosial Instagram. Tindakan terlarang tersebut dilakukan setelah seseorang memintanya untuk mempromosikan situs tersebut sejak setahun yang lalu. Selama 1 tahun, tersangka ZM memasang pranala judi daring di profil akun Instagram yang memiliki jumlah pengikut mencapai 6.000 orang. Sedangkan TH di akun kegiatan modifikasi motor yang memiliki pengikut hingga 23.000.
Selama mempromosikan Pranala Judi Daring, SC memperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Untuk yang pertama terkait dengan mendapatkannya, jadi para tersangka awalnya di DM melalui Instagram karena followernya cukup banyak. Kemudian setelah di DM mengiyakan dan mendapat kurang lebih satu website antara 15 sampai 16 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ZM dan TH harus mendekam di rumah tahanan Polda Jambi. Tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara dan denda 10 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tim Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jambi meringkus penjual judi online di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dan saudara, dari tangan pelaku, polisi menyita 254 kupon judi, 1 kalkulator, dan uang tunai senilai Rp658.000. Sebagai tukang catat dan tukang rekap. Warga Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Michelle Merpaung tak berkutik saat ditangkap tim Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Jambi. Pria 19 tahun ini ditangkap karena kedapatan menjual judi togel di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Pengungkapan itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah terhadap peredaran judi togel di kawasan tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 254 kupon judi, 1 kalkulator, dan uang tunai senilai Rp658.000. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap jaringan judi togel. Kami dari Polda Jambi, sebelum pelaksanaan Aftasita, kami langsung bergerak sesuai dengan perintah dan petunjuk daripada Bapak Kapolda melalui Bapak Direktorat Kriminal Umum melaksanakan penyelidikan terhadap maraknya perjudian konvensional. Pelaku saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Jambi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp25 juta. Ari Irawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, di Treskrimum Polda Jambi hingga saat ini masih memburu 2 pelaku utama pembunuhan sopir trapel yang ditemukan meninggal dunia di Bayung Lincir, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua tersangka tersebut merupakan warga Provinsi Sumatera Selatan berinisial AT dan AL. Di Treskrimum Polda Jambi hingga saat ini tengah memburu 2 pelaku utama pembunuhan sopir travel yang ditemukan meninggal dunia di wilayah Bayung Lincir, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua tersangka tersebut merupakan warga Provinsi Sumatera Selatan berinisial AT dan AL. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, 1 dari 3 tersangka telah diamankan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Selain mengimbau para pelaku untuk segera menyerahkan diri, polisi juga minta masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku untuk segera melaporkan ke petugas kepolisian. Hingga saat ini belum kita dapatkan. Di kesempatan yang baik ini, kami bermohon kepada rekan-rekan media, seperti data yang sudah kami rilis, 2 DPO ini untuk dibantu keberadaannya ketika rekan-rekan juga mendapatkan informasi. Tersangka terancam pasal 365 ayat 3 KUH Pidana tentang kasus pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan seorang meninggal dunia. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, polisi identifikasi keempat korban lainnya yang diduga menjadi korban bejat seorang mahasiswa salah satu kampus di Kota Jambi. Meski telah teridentifikasi, namun keempat korban kasus asusila tersebut belum juga melapor ke polisi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Halo, selamat sore Ari. Bagaimana perkembangan informasi yang Anda dapatkan dari Polda Jambi terkait perkembangan kasus asusila yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, Ari?
Ya Rehan, memang saat ini Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terus mendalami kasus pemerkosaan terhadap seorang mahasiswa berinisial R yang dilakukan oleh tersangka berinisial N yang juga merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus di Kota Jambi. Kegiatan yang terjadi pada saat usai kegiatan Mapala pada tanggal 16 Oktober lalu, memang penyidik mendapati adanya dugaan 4 korban lainnya yang menjadi korban aksi bejat pelaku. Hal itu tentunya berdasarkan dari temuan penyidik dari dalam HP pelaku, di mana dalam HP tersebut ditemukan ada 4 foto wanita yang nyaris tanpa busana yang memang diduga menjadi korban dari aksi bejatnya. Karena memang saat melakukan aksi bejatnya tersebut, si pelaku dengan sengaja memvideokan sebagai alat untuk mengancam agar si para korbannya ini tidak membuat laporan ke kepolisian. Tentunya dari hasil pemeriksaan sementara, keempat korban ini memang telah teridentifikasi identitasnya oleh penyidik. Hanya saja penyidik belum mau merincikan secara pasti identitas keempat korban ini karena memang penyidik ingin menjaga privasi serta nama baik para korbannya. Meski demikian tentunya penyidik berharap agar para korban yang telah teridentifikasi ini segera melapor. Karena bagaimanapun menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, tentunya berdasarkan laporan 4 korban ini tentunya dapat memberatkan ke hukuman bagi pelaku ini. Dan memang saat ini penyidik juga telah berusaha untuk melengkapi berkas pelaku, karena memang saat ini penyidik sedang menyiapkan bagaimana berkas ini segera selesai, tentunya agar segera diproses di Kejaksaan Umum. Namun hingga saat ini penyidik belum bisa menyelesaikan kasusnya karena memang kasus ini masih menunggu korban-korban ini membuat laporan. Ya, Raihan. Ya, lalu sampai saat ini sudah sejauh mana proses hukum untuk tersangka tersebut dan kira-kira undang-undang dan pasal apa yang kemungkinan bakal dijeratkan untuk tersangka tersebut, Ari? Ya, karena memang tersangka ini saat ini sedang dalam proses penyidikan, tentunya penyidik juga melengkapi berkas perkara. Namun berkas perkara ini saat ini masih menunggu dari jaksa penuntut umum. Bagaimanapun berkas ini telah dikirimkan ke jaksa dan saat ini sedang diteliti oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasusnya sendiri nanti tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana tersangka dapat dijerat dengan pidana penjara setidaknya sekitar 15 tahun. Ya, Rehan. Ya, keempat korban kasus asusila telah teridentifikasi, dilaporkan langsung oleh Ari Haryono. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dalam sorotan lainnya, saudara, meski pengawasan rutin telah dilakukan di tengah masyarakat, namun Dinas Kesehatan Muaro Jambi tetap minta masyarakat untuk lebih aktif untuk mengecek kemasan, izin edar, masa kadaluarsa sebelum membeli makanan maupun obat-obatan. Pengawasan obat dan makanan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, aman untuk dikonsumsi. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Muaro Jambi, Yeni Karina, mengatakan, hingga awal November 2024 sudah puluhan makanan yang dilakukan pemeriksaan, terutama makanan yang memiliki warna yang mencolok. Dari hasil pemeriksaan baik di laboratorium Dinkes maupun BPOM, makanan yang dijual masih dalam kondisi aman untuk dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan tidak mengandung formalin, boraks, dan metanil yellow. Dinkes mengimbau para penjual makanan, terutama UMKM, untuk tidak menjual makanan yang berbahaya. Apabila ditemukan pedagang yang nakal, Dinkes bersama BPOM akan menindak tegas pelaku usaha tersebut. Yang obat keras itu tanda kad berwarna merah, itu hanya boleh dijual di apotek saja. Ada kita temukan di lapangan? Sejauh ini pernah di toko obat itu menjual obat keras, tapi tindakan kita akan melakukan pengawasan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Selain makanan, Dinkes juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan, terutama yang didapatkan dari warung. Yeni menegaskan warung tidak dibenarkan menjual obat yang memiliki logo lingkaran berwarna merah
dengan garis tepi dan huruf K berwarna hitam di tengah pada kemasan, karena obat tersebut tergolong obat keras. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menunggu regulasi pemerintah pusat sebelum melakukan perubahan nomenklatur nama organisasi perangkat daerah atau OPD. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, menyikapi perubahan nama kementerian yang telah ditetapkan Presiden Prabowo, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu menunggu regulasi sebelum melakukan perubahan nomenklatur nama organisasi perangkat daerah atau OPD. Menindaklanjuti perubahan nama berbagai kementerian yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu menunggu regulasi dari pemerintah pusat sebelum melakukan perubahan nomenklatur nama-nama organisasi perangkat daerah atau OPD. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, perubahan nomenklatur nama OPD akan menunggu keluarnya undang-undang, peraturan pemerintah, hingga Permendagri yang mengatur tentang perubahan nama OPD. Penyusunan nama OPD dalam rangka penyesuaian dengan nama kementerian baru akan dilakukan setelah adanya regulasi resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan akan mengikuti perubahan nomenklatur nama OPD sesuai dengan nama kementerian yang telah ditetapkan Presiden. Kalau di daerah, ya nanti kan cenderungannya akan mengikut tapi tidak terburu-buru, menunggu dulu regulasi. Nanti harus undang-undangnya keluar dulu, PP-nya keluar dulu, Permendagri-nya keluar dulu, baru kemudian kita akan menyusun itu. Kita akan daerah tetap akan mengikuti, tapi biasanya lebih lambat dibandingkan dengan pusatnya, karena kita akan mempedomani perubahan regulasi itu, perubahan nomenklatur organisasi itu setelah ada regulasi. Penambahan jumlah kementerian agar lebih spesifik diharapkan mampu memberikan dorongan untuk mewujudkan percepatan pembangunan nasional dan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Nrendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri atau PPDN disambut baik oleh pelaku UMKM. Pasalnya kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Industri usaha mikro, kecil, dan menengah dipercaya dapat menggairahkan perekonomian masyarakat yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun tanpa adanya dorongan dari pemerintah dalam memastikan pemasaran produk hasil UMKM, tentu perkembangan UMKM akan menjadi lambat. Salah seorang pemilik UMKM, Eka Wati, mengatakan, kebijakan pemerintah pusat dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan penjualan bagi produk yang dihasilkan dari UMKM. Memastikan akses pasar hasil karya usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menyerap tenaga kerja. Tas sendiri berapa, Bu? Tas beragam-ragam tergantung model dengan anyaman dengan variasi kombinasi batiknya. Di harga dari mulai 150 dan seterusnya. Pemasaran kita masih melalui dari mulut ke mulut, dari online, WA, Facebook itu. Selain memastikan peluang pasar, UMKM saat ini juga perlu dukungan besar dalam pengembangan skill dan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam regulasi untuk memajukan UMKM di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, harga beras di Kabupaten Kerinci masih stabil. Hal itu disebabkan masih mencukupinya persediaan gabah. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Ilwan Pasarodi langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore, Ilwan. Bagaimana ketersediaan dan harga beras di Kabupaten Kerinci saat ini? Baik, terima kasih Malika dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan,
cuaca ekstrim masih melanda wilayah Kabupaten Kerinci yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara di pagi hari, namun terjadi hujan dengan intensitas lebat di siang hingga sore hari. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG Depati Parbo Kerinci bahwa wilayah Kabupaten Kerinci saat ini sedang berada di puncak musim penghujan. Meski cuaca ekstrim mempengaruhi hasil panen padi di banyak daerah yang berdampak pada naiknya harga beras, namun hal itu tidak terjadi di Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci saat ini harga beras masih dalam kondisi stabil. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi stabilnya harga beras di Kabupaten Kerinci. Salah satunya adalah pola panen para petani yang bervariasi atau tidak seragam, sehingga selalu ada suplai gabah yang berkelanjutan dari para petani, di mana musim tanam di Kabupaten Kerinci tidak dilakukan secara serentak. Sejumlah daerah yang menjadi lumbung padi di Kabupaten Kerinci melakukan penanaman padi dengan jarak waktu yang bervariasi, sehingga pasokan gabah padi dan beras tetap tersedia meski dalam kondisi cuaca ekstrim. Dengan adanya rotasi waktu panen, stok gabah tetap terjaga dan ketersediaan beras di pasar lokal juga mencukupi. Pola tanam ini membantu menjaga stabilitas harga beras dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang signifikan akibat kelangkaan selama berlangsungnya cuaca ekstrim. Untuk saat ini harga beras di Kabupaten Kerinci dijual dengan harga Rp13.500 per kilogram. Dengan harga yang relatif tersebut dapat menjadi indikator bahwa pasokan beras di daerah Kabupaten Kerinci tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya kenaikan harga dan kelangkaan pasokan. Malika. Ya, selanjutnya Ilwan, apa upaya pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan beras? Silakan Ilwan. Dalam menghadapi ataupun untuk mensiasati jika terjadinya kelangkaan stok beras, pemerintah Kabupaten Kerinci bekerjasama dengan Perumbulok Kabupaten Kerinci menyiapkan sebanyak 1.800 ton stok beras untuk persediaan masyarakat Kabupaten Kerinci. Hingga saat ini stok beras yang tersedia di gudang Perumbulok ini mencapai 500 ton dan akan diimpor beras dari wilayah Palembang ini sebanyak 1.300 ton. Jumlah tersebut dirasa sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kerinci selama 3 bulan ke depan, termasuk dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, Malika. Ilwan atas laporan Anda seputar stabilitas harga beras di Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, realisasi penggunaan DAK fisik di Provinsi Jambi hingga September 2024 mencapai Rp514,92 miliar. Terjadinya gagal kontrak di 7 kabupaten dan kota menyebabkan DAK fisik 2024 tidak akan tersalur secara optimal. Berdasarkan data DJPB Provinsi Jambi, realisasi penggunaan dana alokasi khusus atau DAK fisik hingga September 2024 baru terrealisasi 55,24% atau 514,92 miliar dari jumlah pagu DAK fisik tahun 2024 mencapai 932,23 miliar rupiah. Meski baru 55,24%, namun realisasi DAK fisik tersebut tumbuh 22,62% dibanding capaian pada periode yang sama tahun 2023. Terjadinya gagal kontrak di 7 kabupaten dan kota menyebabkan DAK fisik Provinsi Jambi pada tahun 2024 tidak akan tersalur secara optimal. 7 kabupaten kota tersebut tidak mampu mengontrakkan seluruh paket pekerjaan yang direncanakan sampai batas akhir pembayaran DAK fisik tahap pertama. 7 kabupaten kota yang gagal kontrak itu yakni Kabupaten Sarolangun, Bungo, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Muaro Jambi, dan Kota Jambi.
Jumlah DAK fisik yang gagal terserap tersebut mencapai 5,36 miliar rupiah. Dana yang tidak terserap itu akan kembali ke kas negara dan akan mempengaruhi besaran DAK fisik tahun berikutnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Gula aren di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih diproduksi secara tradisional. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali usai jeda pariwara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini. Dukung program ketahanan pangan nasional, jajaran Polsek Kota Sarolangun menyiapkan dan membuka lahan seluas 0,5 hektar untuk menanam sayur mayur bersama kelompok tani. Sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah, jajaran Polsek Kota Sarolangun mulai melaksanakan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator. Ini merupakan upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dalam Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta mendukung program 100 hari kerja Presiden terkait ketahanan dan kemandirian pangan. Kapolsek Kota Sarolangun AKP Ilham Trikurnia mengatakan, jajarannya bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam pengolahan tanah dengan menggunakan alat berat guna menggemburkan tanah terlebih dahulu. Kemudian nantinya membentuk kelompok tani warga sekitar, Polsek dan PPL serta dinas terkait. Sementara untuk varietas tanaman ketahanan pangan yang akan ditanam berupa sayur mayur dan lainnya. Lahan kami ini merupakan lahan Polsek yang secara keseluruhan lahan kami ada 4 hektar. Namun untuk ketahanan pangan ini kami menyisihkan 0,5 hektar dari lahan yang masih terbuka ini untuk digunakan mendukung program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan produksi pertanian di wilayah Kecamatan Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Alhimni Raihan. Dan saya Malika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.